Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Perkenankan kami dari kelompok 2, bab 10, mata kuliah Akuntansi Biaya, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Pematang Siantar, dengan dosen pembimbing Ibu Elvina Damanik SEMM, akan membawakan materi presentasi kami yang berjudul Sistem Biaya Taksiran. Ya, perkenalkan tim kami bab 10 kelompok 2, yakni yang pertama saya sendiri Sri Purnama Dewi Sihite dan rekan saya Bapak Parlindungan Naibaho. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 10 ini yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan biaya taksiran dan sistem biaya taksiran. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara menentukan biaya taksiran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Adapun pokok bahasan dalam bab 10 yang pertama, konsep sistem biaya taksiran. Kedua, penentuan besarnya harga pokok taksiran. Yang ketiga, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dan yang keempat, perlakuan terhadap selisih. Adapun isi dari bab 10 yang akan kita bahas pagi ini, yakni yang pertama, konsep sistem biaya taksiran. Yang kedua, penentuan besarnya harga pokok taksiran. Ketiga, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang keempat, perlakuan terhadap selisih. Kelima, nanti akan ada contoh soal. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Ya, langsung saja kita masuk yang ke pertama, konsep sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran dipakai sebagai dasar untuk yang pertama mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Biaya taksiran atau estimated cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Tujuan, kelebihan, dan kelemahan sistem biaya taksiran. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran yang pertama untuk menjembatani menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, untuk menekan biaya akuntansi. Adapun kelebihan sistem harga pokok taksiran, yang pertama dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Kedua, penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. Ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Keempat, manajemen sangat memerlukan informasi biaya. Dan yang terakhir, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sedangkan kelemahan sistem harga pokok taksiran, yang pertama, harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti, baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Kita masuk dalam penentuan besar harga pokok taksiran.
Biaya taksiran bisa ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia, atau matematis atau taksiran. Berikut cara menentukan biaya taksiran. Yang pertama, tentu saja biaya bahan baku, meliputi taksiran kuantitas dan taksiran harga. Dasar penentuan taksiran kuantitas, yang pertama spesifikasi teknis dari produk yang akan diolah, yang kedua pilot runs, tiga catatan prestasi masa lalu, keempat rata-rata pemakaian bahan baku dari produk yang telah selesai, dan sebagainya. Dasar penentuan taksiran harga, yang pertama kontrak pembelian bahan jangka panjang, yang kedua daftar harga supplier, yang ketiga tren dan prediksi harga pasar, dan sebagainya. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung, cara menentukan biaya taksirannya dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, bila sistem upah per produk yang dihasilkan, maka besar taksiran tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari penentuan taksiran upah per potong yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, bila sistem upah per jam kerja langsung, besaran taksiran tenaga kerja langsung dapat diperoleh dengan menaksir waktu yang diperlukan untuk mengolah satu satuan produk dan tarif tenaga kerja langsung per jam untuk waktu yang akan datang. Ketiga, bila sistem upah tenaga kerja langsung atas dasar upah tetap per bulan, maka besaran taksiran tenaga kerja langsung ditentukan dengan menjumlah total biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode dibagi volume produksi yang ditaksir akan dihasilkan dalam periode tersebut. Sedangkan cara menentukan biaya taksiran melalui biaya overhead pabrik dipisahkan berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses. Besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Metode harga pokok pesanan. Besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat menerima pesanan tersebut. Berikut pemakaian sistem harga pokok taksiran. Terdapat dua metode pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses atau process cost method, yakni pada metode ini besarnya harga pokok taksiran ditentukan di awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Namun apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Yang kedua, memiliki karakteristik produk bersifat homogen atau tidak dipengaruhi spesifikasi yang diminta pembelinya. Sedangkan metode harga pokok pesanan atau job cost method, yang pertama produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi produk yang dipesan. Yang kedua, harga pokok taksiran belum dapat ditentukan pada awal periode, tapi pada saat akan menerima pesanan tersebut. Sehingga harga pokok taksiran dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan barang dalam proses persediaan barang dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih atau akun selisih, karena akan ada kemungkinan selisih-selisih yang akan terjadi saling menutup atau mengkompensasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya harapkan untuk membuka buku di halaman 110. Saya akan buka file lain, Bu.
untuk contoh soal kita. Oke, saya akan bacakan soalnya di buku Akuntansi Biaya halaman 110, teman-teman. PT Argo memproduksi suatu produk dalam satu tahap pengelolaan. Taksiran biaya produk per kilogram adalah biaya bahan baku 2 kilogram, masing-masing harganya Rp7, kemudian totalnya Rp14. Biaya tenaga kerja untuk 1 jam, yaitu Rp25. Biaya overhead pabrik untuk 1 jam, yakni biayanya Rp35. Sedangkan biaya taksiran per kilogram produk adalah Rp74. Data kegiatan perusahaan dalam bulan April 2017 adalah yang pertama, persediaan pada awal bulan April 2017. Yang A, harga pokok persediaan bahan baku sebesar Rp10.000. B, jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 2.000 kg dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 2/3. Harga pokok taksiran persediaan produk dalam proses ini dihitung sebagai berikut. Biaya bahan baku 100% kali 2.000 kali 14. Biaya tenaga kerja 2/3, yakni biaya konversi dikali 2.000 dikali Rp25, hasilnya Rp50.000. Sedangkan biaya overhead pabrik 2/3 kali 2.000 kali Rp35, hasilnya Rp70.000. Total adalah Rp148.000. Persediaan produk jadi berjumlah 400 kg. Kemudian data kedua, kegiatan selama bulan April 2017. A, pembelian bahan baku sebesar Rp560.000. B, jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya sebesar 33.500 jam dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp915.000. C, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif per jam kerja langsung sebesar Rp36. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam bulan April berjumlah Rp1.062.000. D, produk jadi yang ditransfer ke gudang selama bulan April berjumlah 34.500 kg. E, produk jadi dijual dengan harga jual Rp100 per kilogramnya. Data ketiga, persediaan pada akhir bulan April 2017. Tadi selama bulan April, yang pertama tadi pada awal, yang pertama, harga pokok persediaan bahan baku yang ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama sebesar Rp39.000. B, jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 1.500 kg dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100% dan biaya konversinya adalah 20%. C, persediaan produk jadi berjumlah 900 kg. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk semua transaksi tersebut di atas dan berikan analisis Anda. Kita masuk ke simulasi jawaban. Berikut ada 12 jurnal yang kami akan sajikan hari ini beserta Pak Parlindungan sebagai rekan saya, Ibu. Yang pertama, jurnal pembelian bahan baku. Jurnalnya adalah di debit pembelian dan di kredit utang dagang. Pembelian di debit Rp560.000 dan utang dagang Rp560.000. Angka ini kita dapatkan di poin 2A, pada soal di poin 2A. 2A. Kemudian yang kedua, jurnal pencatatan biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Debit barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp531.000 pada persediaan bahan baku sebesar Rp531.000. Angka Rp531.000 dapat teman-teman cari yakni sebagai berikut. Harga pokok persediaan bahan baku awal bulan, kita dapatkan angkanya 10.000 dari soal 1A. Kemudian pembelian Rp560.000 kita dapat dari soal 2A. Teman-teman bisa sekalian lihat bukunya ya, masing-masing.
Untuk totalnya sendiri adalah 10.000 ditambah 560.000, yakni Rp570.000. Sedangkan harga pokok persediaan bahan baku akhir bulan dapat teman-teman lihat di soal poin 3A, yakni Rp39.000. Dari sana dapat kita peroleh biaya bahan baku selama bulan April, yakni 570.000 dikurang 39.000, yaitu 531.000. Dan kita masukkan ke dalam jurnal yang kedua. Yang ketiga, jurnal pencatatan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Pada debit barang dalam proses biaya tenaga kerja dicatatkan 915.000, kemudian gaji dan upah, pada gaji dan upah dikredit yakni sebesar 915.000. Angka 915.000 kita dapatkan dari poin 2B, yakni jumlah tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja sebesar 915.000. Kemudian jurnal yang keempat, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Jurnalnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1.172.500 pada biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 1.172.500. Kita catatkan di kreditnya. Cara menghitungnya, pada soal 2B, kita memperoleh 33.500, yakni jumlah tenaga kerja sesungguhnya sebesar 33.500 jam, sedangkan biaya taksiran untuk biaya overhead pabrik pada soal itu adalah Rp35. Kalau kita kalikan 33.500 dikali 35, kita akan memperoleh angka 1.172.500. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal keempat. Kemudian yang kelima, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama bulan April. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit dan pada berbagai macam rekening yang dikredit. Karena di sini tidak disebutkan rekening spesifik yang akan dikredit. Itu angkanya adalah Rp1.062.500 masing-masing. Kita bisa memperolehnya dari soal di poin 2C. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam bulan April Rp1.062.500. Jurnal yang keenam, jurnal penutupan rekening biaya overhead pabrik dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pada debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp1.172.500 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kredit yakni sebesar Rp1.172.500. Angka ini kita dapatkan pada jurnal keempat. Ini dibalik teman-teman ya jurnalnya. Oke, yang ketujuh. Jurnal yang ketujuh, jurnal pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Pada debit, persediaan produk jadi sebesar Rp2.553.000 dan di kredit ada 3 akun, yakni barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp483.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp862.500, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp1.207.500. Bagaimana menghitungnya? Biaya bahan baku 34.000 kg dikali 14, yakni itu kita dapatkan 34.500 kg-nya dari soal poin 2D dikali biaya taksiran biaya bahan baku. 2D dan taksiran biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung 34.500 dikali Rp25, yakni Rp862.500. Kita juga peroleh 2D dikali biaya taksiran biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabriknya 34.500 masih yang sama dikali Rp35, yakni sebesar Rp1.207.500. Kita peroleh juga dari 2D dikali biaya taksiran BOP-nya, yakni Rp35.
Untuk totalnya adalah 2.553.000 yang kita masukkan ke dalam jurnal ke-7. Jurnal ke-8, jurnal pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan April 2017. Debit persediaan produk dalam proses sebesar 39.000. Yang dikredit adalah ada 3 akun, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 21.000. Yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 7.500. Yang ketiga, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 10.500. Bagaimana cara menghitungnya? Biaya bahan baku sendiri tadi ada biaya konversi yakni 100% untuk BBB dan 20% untuk biaya konversi. 100% dikali 1.500, 1.500 angka ini kita dapatkan dari soal poin 3B. Dikali Rp14 yakni biaya taksiran BBB pada soal paling atas. Biaya tenaga kerja 20% dikali 1.500 kg dikali Rp25. Hasilnya 7.500. Kemudian biaya overhead pabrik 20% yakni angka konversi, biaya konversi 20% dikali 1.500 pada soal poin 3B dikali Rp35. Hasilnya 10.500. Totalnya adalah 39.000. Angka ini 39.000 totalnya kita masukkan ke debit yakni persediaan produk dalam proses. Kemudian pembagian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik kita kredit menjadi kredit di jurnal ke-8. Untuk 3B sendiri tadi itu yakni jumlah persediaan produk dalam proses 1.500 ya teman-teman. Jurnal ke-9, jurnal pencatatan harga pokok produk yang terjual dalam bulan April 2017. Pada akun debit harga pokok penjualan sebesar Rp2.516.000, pada akun kredit persediaan jadi sebesar Rp2.516.000. Perhitungannya, persediaan produk jadi akhir bulan Maret 2017. Itu kita dapatkan di poin 1C, teman-teman. Persediaan produk jadi berjumlah 400 kg. Kemudian produk selesai bulan April 2017 kita dapatkan di poin 2D, yakni sebesar 34.500 kg. Produk yang tersedia untuk dijual kita jumlahkan saja 400 ditambah 34.500 persediaan awal dan produk selesainya yakni 34.900 kg. Sedangkan persediaan produk jadi akhir pada bulan April 2017 sebesar 900 kg. Itu artinya jumlah produk yang terjual dalam bulan April 2017 sebesar 34.000, yakni jumlah produk yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir pada April 2017. Biaya taksiran per kilogram produk 74. Kita dapatkan dari sini ya teman-teman ya. Biaya taksiran per kilogram produk. Kalau dikalikan 34.000 dikali 74 rupiah, yakni kita peroleh angka Rp2.516.000 yang kita masukkan ke dalam jurnal ke-9. Kemudian jurnal ke-10. Jurnal pencatatan hasil penjualan bulan April 2017. Di debit piutang dagang sebesar 3.400.000, sedangkan di kredit akun penjualan sebesar Rp3.400.000. Perhitungannya, jumlah produk terjual dalam bulan April 2017. Jumlah produk terjual pada bulan April 2017 ini 34.000 kita dapatkan dari angkanya dari sini ya teman-teman. Tadi yang kita hitungkan jumlah produk terjual dalam bulan April 2017. 34.000 kilogram. Sedangkan harga jual per kilogram kita dapatkan pada soal poin 2E, yakni Rp100. Jika kita kalikan 34.000 dikali Rp100, kita memperoleh angka Rp3.400.000 yang kita masukkan ke dalam jurnal ke-10. Sedikit lagi ya teman-teman, ada 2 jurnal lagi.
Jurnal ke-11, jurnal pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya yang terdapat pada rekening barang dalam proses. Selisih itu kita debit, kemudian angkanya 134.500, sedangkan pada kredit ada 3 akun, barang dalam proses, biaya bahan baku sebesar 55.000, biaya barang dalam proses, biaya tenaga kerja sebesar 78.333, barang dalam proses, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.167. Untuk perhitungannya, kita harus ingat bahwa berdasarkan taksiran, dibutuhkan waktu 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 kilogram produk. Pertama, kita cari dahulu data terkait taksiran jam kerja. Jam tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan produk pada awal bulan yang masih dalam proses. 1 dikurang 2/3. Ini tadi ya teman-teman ya, biaya konversi pada awal bulan adalah 2/3. Dikali 2000 kg, 2000 kg kita peroleh dari soal poin 1B. Yakni jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 2000 kg pada awal April 2017. Dikali 1 jam, karena waktu dibutuhkan 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 kg produk. Maka kita peroleh 667 jam. Jam tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan produk jadi yang berasal dari produksi dalam bulan April. Ini 34.500 dikurang produk pada awal bulan dikali 1 jam, 32.500 jam. Kemudian jam tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah produk pada akhir bulan. Ini awal, ini pada bulan April, dan ini pada akhir bulan. Masih dalam proses. Dalam proses berarti biaya konversi adalah 20%. 20% dikali 1.500 atau kita bisa peroleh dari soal 3B. Poin 3B 1.500 dikali 1 jam. Kita peroleh 300 jam. Total jumlah taksiran jam tenaga kerja yakni 33.467 jam. Nah, kemudian lalu kita hitung selisih masing-masing unsur biaya. Yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku sesungguhnya ada pada jurnal 2, teman-teman. Jurnal 2 tadi ini Rp531.000. Oke. Biaya bahan baku yang dibebankan yakni 34.500 kg soal poin 2D dikurang 2.000 kg soal poin 1B ditambah 1.500 kg soal poin 3B dikali 14 untuk biaya taksiran biaya bahan baku. Hasilnya Rp476.000. Jika kita kurangi biaya bahan baku sesungguhnya dengan biaya bahan baku taksiran atau biaya bahan baku yang dibebankan, yakni ada selisih sebesar Rp55.000. Untuk selisih biaya tenaga kerja sesungguhnya yakni Rp915.000. Kita peroleh dari soal 2B. Biaya tenaga kerja taksiran yakni 33.467. Tadi kita sudah hitung jumlah taksiran jam tenaga kerja untuk taksiran dikali Rp25. Hasilnya adalah 836.667. Jika kita kurangkan selisih ruginya terdapat Rp78.333 untuk selisih rugi biaya tenaga kerja. Bagaimana dengan overhead pabrik? Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 33.500 jam dikali 35 untuk harga taksiran BOP. 33.500 jam kita peroleh pada poin 2B. Jika kita kalikan hasilnya adalah 1.172.500. Sedangkan biaya overhead pabrik taksiran 33.467 jam, ini teman-teman, dikali Rp35 harga taksiran BOP-nya.
Maka diperoleh Rp1.171.333. Jika dikurangi, terdapat selisih rugi biaya overhead pabrik sebesar Rp1.167. Maka total selisih rugi dalam proses atau BDP yakni 55.000 ditambah 78.333 ditambah 1.167 adalah 134.500 yang kita masukkan ke dalam jurnal selisih. Total selisihnya 134.500 dan masing-masing BBB, BTK, dan BOP kita catatkan angka yang kita hitung tadi. Jurnal ke-12. Jurnal pencatatan selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan atas dasar tarif. Biaya overhead pada debit, akun debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp110.000. Dan pada kredit, akun selisih kita kredit sebesar Rp110.000. Angka ini adalah pengurangan dari jurnal keempat dan jurnal kelima. Jurnal keempat dan jurnal kelima. Ini biaya overhead pabrik yang dibebankan dikurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Terdapat selisih, selisihnya adalah selisih laba. Karena biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih kecil daripada biaya overhead pabrik yang dibebankan atau ditaksir. Sebesar Rp110.000. Oke, kita kembali ke sini lagi ya teman-teman. Sambil saya akan menutup Zoom-nya. Berikut summary yang kami dapatkan dengan rekan saya, Pak Parlindungan. Yang pertama, biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekelas semuanya, presentasi dari kami bab 10 kelompok 2 atas nama Bapak Parlindungan dan saya sendiri Dewi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dan jika ada yang perlu dikoreksi kami terima koreksinya. Demikian, terima kasih.